Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada siswa-siswi kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 27. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada semua hadirin, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan yang beragama Islam, marilah kita membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir,
Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya mutali ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit ya jami ya khani ya mughni, ya mani ya dar ya nafi ya nur, ya hadi ya badi ya baqi ya waris, ya rasid ya sabur, ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butika Oktavia. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Puncu dan kebetulan mengajar kelas 7 B, C, D, E, dan juga F. Selain guru mata pelajaran, Butika juga jadi wali kelas untuk kelas 7F. Jadi untuk anak-anak 7F nanti kalian 1 tahun ke depan akan bersama-sama dengan Ibu untuk belajar bersama, berproses bersama untuk menjadi yang lebih baik di kelas 7F. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita berkenalan supaya kalian lebih kenal dengan Ibu dan lebih sayang dengan Ibu. Kalau lebih sayang tentunya nanti ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita akan merasa lebih nyaman, gitu ya. Oke, Butika lahir di Kediri pada tanggal 20 Oktober 1989. Berarti usia Butika tahun ini genap 32 tahun. Butika sudah menikah dan dalam proses untuk punya baby atau punya momongan. Untuk kali Ibu mohon doanya supaya nanti persalinan Ibu berjalan dengan lancar. Oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara belajar efektif di era pandemi. Bu yakin kalian semua sudah biasa belajar, ya kan? Bahkan era pandemi bukan hal yang baru buat kalian. Pasti sudah kurang lebih 2 tahun kan kalian belajar berdampingan dengan pandemi. Nah, tapi gimana? Apakah kalian sudah merasa belajarnya maksimal atau belum saat pandemi? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama dengan Butika dan juga teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara belajar yang efektif saat pandemi? Bukan kita di rumah, kita kan nggak bertemu sama guru. Bagaimana kita bisa belajar? Buku kita sedikit, buku kita terbatas, nggak banyak yang bisa kita baca dari buku. Jangan seperti itu, jangan menyerah. Karena yang namanya belajar tidak melulu harus mendengarkan ceramah dari guru. Yang namanya belajar tidak melulu harus dari buku. Banyak yang bisa kamu pelajari dimanapun itu. Gimana caranya kita bisa belajar tetap efektif, tetap produktif di masa pandemi? Kita belajar di rumah, tapi hasilnya tetap maksimal. Banyak kok, bahkan sebelum pandemi itu banyak program-program homeschooling yang belajar dari rumah, tapi tetap didampingi, ya kan? Nah, kalian juga bisa didampingi. Ada orang tua kalian di rumah, ada kakak kalian, ada saudara kalian, mungkin ada tetangga kalian yang satu kelas. Kalian bisa memanfaatkan semua itu, bisa minta bantuan orang tua, bisa minta bantuan kakak ataupun teman-teman, bisa kerjasama seperti itu. Dan juga saat pembelajaran daring kan ada platform resmi dari sekolah. Di situ kamu bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan guru ataupun dengan teman. Nah, untuk ada 10 tips dari Butika untuk belajar efektif di era pandemi. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah buat jadwal belajar, ya. Jadi jadwal belajar itu bukan semata-mata jadwal yang diberikan sekolah. Misalkan hari Senin, bahasa Indonesia dan juga matematika. Udah, itu. Bukan itu saja maksudnya buat jadwal belajar, tapi misalkan kamu harus membuat jadwal. Saya setiap pagi dari jam 8 sampai jam 11 harus belajar. Nah,
Kalau jam 8 sampai jam 11 harus belajar, berarti tugas-tugas rumah yang lain seperti misalkan menyapu, cuci baju itu kerjakan di luar jam itu. Nah, jadi kalau jam 8 harus belajar, berarti sebelum jam 8 harus sudah mandi seperti itu, sudah membantu orang tua. Nah, jadi jam atau waktu buat belajar itu tidak akan terganggu, kamu fokus buat belajar. Meskipun belajarnya secara daring, kamu belajar di rumah, tapi biasakan waktu belajarnya itu tetap sama seperti di sekolah. Karena memang jam segitu, jam-jam pagi itu adalah waktu belajar yang paling efektif, dimana tubuh kita fresh habis istirahat semalam, kemudian pagi habis mandi, belajar akan terasa lebih fresh, segar, dan ilmu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Itu. Yang kedua adalah buat ruang belajarmu senyaman mungkin. Jadi, nah seperti yang dibilang tadi, nyapu dulu sebelum mulai jam 8, tapi jangan baru jam 8 baru kamu ingat mau menyapu. Jadi sebelum jam 8, ruang belajarmu, kamu mau belajar di kamar atau belajar di ruang tamu, itu buat ruang belajarmu nyaman. Nyaman tuh gimana sih? Tentunya bersih, kemudian wangi, nggak ada bau-bau baju kotor atau bau apa. Kemudian pastikan oksigennya cukup, jadi buka jendela, terus cahayanya cukup supaya mata kamu nggak sakit waktu baca, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mandi dan sarapan sebelum mulai belajar. Jadi meskipun kalian belajarnya di rumah, tapi kalian juga harus tetap mandi. Jangan saya kan belajarnya di rumah, kan bu guru nggak tahu kalau saya nggak mandi. Jangan seperti itu, karena tujuan kalian mandi itu bukan biar dilihat orang, tapi kamu sendiri yang merasakan efeknya. Aku udah mandi, rasanya badanku segar, mau belajar jadinya enak, jadinya tidak ngantuk, baunya wangi, seperti itu kan. Kalau nyaman kamu sendiri yang merasakan. Memang dari jauh, dari secara virtual mungkin nggak seberapa kelihatan ya sudah mandi atau belum, apalagi kalau pakai filter. Nah, tapi kamu sendiri yang merasakan nyaman atau tidak kalau belum mandi. Nah, dan juga yang penting adalah sudah sarapan. Kenapa? Karena belajar itu kalau sudah fokus, nanti lama nggak kerasa. Nah, tiba-tiba udah jam 12 dan aku belum makan, pantesan perutku sakit. Kayak gitu. Jadi pastikan kamu sudah sarapan, ya. Kemudian yang keempat adalah gunakan media belajar yang sesuai dengan kalian. Media belajar itu enggak melulu tentang buku, ya. Meskipun nanti kalian akan dapat pinjaman buku dari perpustakaan, kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang lain kalau kamu punya, ataupun menggunakan e-book, buku elektronik, atau bisa belajar dari Google, dari YouTube. Banyak media yang bisa kamu gunakan untuk belajar. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran daring adalah sinyal dan juga kuota. Karena biar bagaimanapun ini adalah komponen paling penting karena kita belajarnya daring. Jadi pastikan sinyal dan kuota kamu stabil. Jadi kalau punya kuota, dihemat-hemat, jangan buat main game ya. Jangan buat nonton YouTube kalau tidak penting. Jadi kuotanya disimpan bagus-bagus buat belajar. Kemudian yang nomor 6, aktif bertanya dan berdiskusi saat pembelajaran daring. Nah, jadi ketika di grup, kalau SMP Negeri 2 Puncu itu menggunakan platform atau LMS-nya itu menggunakan Microsoft Teams. Nanti kalian semua akan diberikan akun untuk Microsoft Teams. Jadi ketika di situ guru memberikan materi, guru memberikan tugas ya, jangan hanya dijawab iya bu, enggih bu. Tapi kalian tanya. Kalau misalkan kalian bingung, jangan ragu-ragu buat bertanya. Tanyalah. Kami siap untuk membantu, kami siap menjelaskan. Begitu. Jadi kadang tuh kalau anak-anak dikasih materi, iya bu, seperti itu. Iya bu, kasih tugas, iya bu. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu, tapi tidak berani untuk bertanya. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang bingung, tanya. Kalau memang tidak tahu, tanya. Guru akan senang ketika banyak murid yang
bertanya. Guru akan senang ketika kita aktif berdiskusi, ya. Bukan guru jadi anak ini kok banyak tanya sih, enggak. Justru kami senang, oh anak ini bertanya berarti dia ingin tahu, begitu. Jadi kita pun akan lebih semangat lagi saat mengajar kalau kalian aktif. Selain berdiskusi dengan guru, kalian juga bisa berdiskusi dengan teman. Kan sekarang zamannya canggih, diskusi nggak harus ketemu. Kalian bisa diskusi melalui WhatsApp group, berdiskusi di chatnya di Teams juga bisa. Dan di Teams juga kita bisa meeting atau seperti video call tapi rame-rame menggunakan aplikasi Microsoft Teams juga bisa. Nah, dan yang ketujuh, gimana ya? 7 gini kan ya? Untuk yang ketujuh yaitu catat hal-hal yang penting. Jadi ketika guru menjelaskan, mungkin di chat di Teams, di grup WhatsApp, atau mungkin di waktu meeting di Google Teams, kalian catat apa yang kamu rasa penting. Dan juga guru-guru kan sering memberikan materi, entah itu PowerPoint, PDF, atau file Word di Google Teams. Nanti kalian salin di buku. Kalau kalian hanya simpan filenya saja, nanti memori penuh, filenya dihapus. Tapi kalau kalian salin di buku, nah sementara kalian menyalin, otak kalian akan mengingat apa yang kalian tulis. Nah, kalau kalian suatu saat lupa dan mau belajar lagi, kalian masih punya catatannya di buku. Jadi sangat banyak keuntungannya ketika kalian mencatat apa yang disampaikan oleh guru atau materi-materi yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Tips yang ke-8 adalah fokus dan disiplin saat belajar. Jadi fokus. Ketika kamu memasukkan jadwal itu untuk belajar, sudah. Handphone hanya untuk belajar, bukan untuk main game. Kalau ada teman kamu chat ngajakin, ayo jalan-jalan ke sini, nanti dulu, nggak usah dibalas dulu. Kita fokus belajar. Ada Ipin Upin di TV, stop dulu. Kita fokus dan disiplin. Waktunya belajar, ya belajar. Nanti kalau mau nonton TV, mau main nanti, setelah selesai belajar. Dan juga disiplin. Misalkan hari ini ada 2 tugas, matematika, bahasa Indonesia. Kerjakan 2 ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan besok lagi lah, waktunya masih 1 minggu. Padahal besok pelajaran lain juga ada materi lagi, juga ada tugas lagi. Jadi akhirnya tertumpuk. Akhirnya kalau sudah berat, akhirnya malas. Udah terlanjur banyak tugasnya, malas aku ngerjakan. Kayak gitu biasanya. Jadi supaya tidak tertumpuk-tumpuk tugasnya, semuanya kerjakan tepat waktu, disiplin. Waktunya ini ya ini, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang nomor 9 adalah jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ini penting nih. Jadi kita harus tetap selalu jujur mengerjakan tugas. Kalau bisa bilang bisa, nggak bisa. Daripada kamu nyontek punya teman kamu, lebih baik kamu bertanya sama guru. Bu, jujur saya belum terlalu paham materi yang ini. Bisa tolong jelaskan sekali lagi? Bu, ini kok bisa begini, bagaimana? Saya bingung. Nah, seperti itu. Daripada kamu nyontek punya teman kamu dapat jawaban yang benar, tapi kamu tidak tahu itu bagaimana caranya. Lebih baik kamu bertanya sama guru. Karena jujur dan bertanggung jawab mulai dari hal kecil-kecil seperti itu, efeknya juga kembali ke kamu sendiri. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah olahraga dan bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, biarpun kamu belajarnya daring, kamu juga harus tetap olahraga supaya badan sehat. Nah, kalau badan sehat, segala virus dan penyakit tidak mudah datang. Nah, juga tetap bersosialisasi dengan lingkungan. Jangan karena belajar daring, alasannya belajar, terus kamu gak keluar-keluar kamar, mainan HP terus gitu. Entah itu mainan HP karena belajar atau main game, tapi ketika ditanya orang tua bilangnya belajar, padahal belum tentu belajar. Padahal kita manusia sebagai makhluk sosial tetap harus bersosialisasi dengan lingkungan, tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan. Keluar rumah tetap pakai masker dan juga rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, anak-anakku, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi
pribadi yang lebih baik di SMP Negeri 2 Puncu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih bersemangat? Kita ikuti kegiatan MPLS hari terakhir ini dengan materi yang terakhir, yaitu pengenalan tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP 2 Puncu ada dua macam, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Untuk ekstra wajib nanti berupa kegiatan kepramukaan, kalau pilihan nanti ada beberapa yang bisa kalian ikuti melalui materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Endang. Ya, jadi anak-anak, kita di SMP 2 Puncu ini mari kita kembangkan bakat dan kemampuan kalian, baik melalui akademis maupun non akademis. Antara lain pada kegiatan non akademis kita kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tingkatkan, bangkitkan bakat dan talentamu. Kita kembangkan bersama di SMP 2 Puncu. Demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan tentang kegiatan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan tadi bisa menginspirasi kalian untuk lebih membangkitkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selamat bergabung di SMP 2 Puncu, terus bersemangat dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.